hadirin dan seluruh jamaah masjid yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah menuju masjid, menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan sebagai asbab bergugurnya dosa-dosa kita. Allah jadikan sebagai asbab diberikannya pahala. Allah jadikan asbab sebagai ditinggikannya derajat. Semakin jauh melangkah ke Masjid Agung At-Taqwa, semakin banyak dosanya berguguran, semakin banyak pahala diberikan, semakin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo ngacung, siapa yang paling jauh di sini? Ini Bang Rudi ini paling jauh dari seberang jalan besar. Ada yang dari Pulau Enggano mungkin di sini. Ada yang dari Kepahiang, dari Seluma, dari Kaur, bahkan ada yang dari Jakarta di sini. Jauh melangkah. Ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diserukan oleh muazzin, hayyalas shalah, semua orang sudah meninggalkan kesibukannya karena ingin menggapai apa yang dijanjikan Allah taala. Hayyalal falah, siapa yang melaksanakan sholat, siapa yang mengikuti sunnah Nabi, siapa yang taat kepada Allah yang maha besar, Allah janjikan kemenangan, Allah janjikan kebahagiaan. Hadirin yang mulia, ketika seseorang saja menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tiang aras itu bergetar. Satu orang menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, tiang aras bergetar. Maka sangat mengherankan apabila ada orang mendengar seruan azan, seruan muazzin untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak datang. Itu penduduk langit heran, penduduk bumi juga heran. Sampai-sampai kalau ada orang diseru untuk datang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak datang, maka penduduk langit itu mengatakan, kurang ajar ini. Aku turunkan kepadanya air, aku turunkan kepadanya hujan, dengan air itu tumbuh pohon sawitnya, dengan air itu tumbuh pohon getahnya, dengan air itu tumbuh sayur mayurnya, dengan air itu tumbuh tanaman-tanamannya. Dia nanti panen, dia nanti jual, kemudian keuntungannya dia gunakan untuk menyekolahkan anaknya, keuntungannya dia gunakan untuk membeli rumah, keuntungannya digunakan untuk membeli mobil, keuntungannya digunakan untuk pergi pelesiran. Tetapi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak datang. Kurang ajar ini. Aku mau meruntuhkan diriku ya Allah. Aku ingin menindih badan-badan mereka. Tapi Allah katakan, jangan. Aku menunggu hamba-hambaku nih eling, sadar, taubat. Kadang-kadang dicurahkan air begitu banyak,
sehingga terjadi banjir, hanyut kebun sawit, hanyut kebun sayur, kadang-kadang mobilnya juga hanyut, kadang-kadang rumahnya juga hanyut, kadang-kadang orangnya juga hanyut. Tapi Allah sabar, tidak mengizinkan untuk terus-menerus azab turun ketika orang ini menentang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bumi bergetar ketika seruan Allah, nama Allah disebutkan. Maka sangat heran bumi ini ketika ada orang berjalan di atasnya, kemudian seruan dari muazzin dikumandangkan. Orang ini tidak datang sholat, tidak datang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi ini merasa heran, kok orang ini tidak datang, sedangkan dari perutku aku keluarkan umbi-umbian, aku keluarkan singkong, aku keluarkan kacang, apalagi datang. Aku keluarkan batu bara, aku keluarkan minyak, aku keluarkan emas, nikel. Dengan emas itu, dengan nikel itu, dengan batu bara itu, dia gunakan untuk beli rumah, dia gunakan untuk beli mobil, dia gunakan untuk melancong ke sana kemari. Tapi ketika dipanggil oleh Tuhanku dia tidak datang, kurang ajar ini. Ya Allah, izinkan aku untuk bergetar sedikit. Aku akan hancurkan bangunan-bangunan dia, aku akan robohkan gedung-gedung dia, aku akan tenggelamkan sawah ladang dia. Allah katakan jangan, hanya sekali aja, sesekali aja Allah izinkan bergetar. Kemarin tanggal 21 November terjadi gempa bumi di Cianjur. Kami bersama Pak Wali dan rombongan tanggal 23 sudah sampai ke sana. Gempa bumi terjadi hari Senin, hari Rabu kami sudah sampai di Cianjur. Kami berjalan diiringi dengan patwal sehingga jalan-jalan itu dibuka. Tapi di ujung sana ternyata tanah longsor, tidak bisa lewat. Kami berjalan mencari rute lain karena sudah janji mau ketemu Bupati Cianjur. Melewati jalan-jalan kecil, padat juga. Ternyata banyak juga orang yang tahu rute itu. Tapi ketika sampai di ujung sana, ternyata jalannya hancur juga, jembatannya putus juga, sehingga kami kembali. Akhirnya bersama tim dari Sulaiman dan Haji Pandi, itu sudah duluan mereka berada di sana. Kita bagikan sumbangan yang berikan oleh rakyat Bengkulu di masyarakat yang ada dekat-dekat pinggir jalan yang terkena dampak bencana. Hanya sesekali Allah izinkan bumi bergetar. Hadirin, kalau setiap kali orang mendengar panggilan Allah dia tidak datang, kemudian digetarkan bumi, habis. Gedung-gedung akan runtuh, jembatan akan putus, tanah akan longsor, lautan juga begitu. Heran terhadap manusia yang mendengar seruan Allah, tetapi dia tidak datang. Lautan mengatakan, engkau gunakan untuk berlayar,
di atasku. Engkau mengangkut kontainer-kontainer isinya jutaan, ratusan juta, miliaran, triliunan. Engkau pakai berlayar di atasku. Di tengah-tengah kedalamanku engkau ambil ikan besar-besar. Di dasarku engkau keluarkan mutiara-mutiara yang mahal harganya. Tapi ketika diseru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, diseru untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak datang, kurang ngajar. Kamu itu mengambil harta kekayaan dari perutku. Dengan ikan-ikan besar itu kamu jual di pasar lelang, kamu jual di pasar panorama. Pasar mana lagi? Kamu jual di pasar Minggu, kamu jual di Tais, di Lais, kamu jual di Muko-Muko, kamu jual di Kaur. Kamu tidak mau menyembah Tuhanku. Ya Allah, izinkan aku naik. Aku ingin jauhlah kepada orang-orang di daratan ini. Aku ingin membawa mereka ke tengah laut sekalian. Dia telah mengambil harta kekayaan dari perutku. Dengan ikan-ikan yang dia jual itu dia beli rumah, dia beli mobil, dia pelesiran kemana-mana. Tetapi ketika engkau memanggilnya dia tidak datang, kurang ajar. Tetapi Allah tidak izinkan. Allah tidak izinkan laut untuk naik ke daratan. Diberi batasan, kamu sampai Pantai Panjang saja, jangan naik ke Pasar Minggu, jangan naik ke Teluk Segara, kamu sampai Pantai Panjang saja. Masih ada orang-orang di Masjid Agung At-Taqwa yang senantiasa bolak-balik ke rumah engkau ya Allah. Masih banyak orang ya Allah yang menyambung silaturahim. Masih ada orang yang bangun beristighfar di ujung malam. Tidak diizinkan air laut naik, hanya sesekali. Allah izinkan itu laut naik tahun 2004 tanggal 26 Desember. Ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Berarti 22 hari lagi. Itu kejadian di Aceh tanggal 26 Desember. Air laut naik. Naiknya dengan kecepatan 300 sampai 400 km per jam katanya. Mobil itu BMW kalau di Eropa dia kecepatan 300. Tapi kalau jalannya di pantai barat menuju Lampung gak bisa lari 300. Semalam saya sampai di sini itu paling cepat 100, 120. Itu 120 udah bergoyang-goyang juga mobilnya. Kecepatan tsunami naik ke daratan itu 300 bahkan sampai 400 km per jam naik. Dan tidak lama naik. Kemudian dia balik kembali, turun lagi. Itu konon 300.000 orang lebih tewas. Penduduk Bengkulu ini 365.000. Jadi kalau 300.000 lewat kurang 65.000, tinggal satu kecamatan. Hadirin yang mulia, Allah sayang kepada manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan Bani Adam.
sehingga bencana-bencana yang diancamkan oleh alam semesta ini ditahan-tahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jengkelnya langit melihat manusia ini yang tidak taat kepada Allah, itu ditahan oleh Allah. Sabar. Allah Maha Sabar. Jengkelnya angin ini melihat tingkah laku manusia, sehingga angin itu ingin memporak-porandakan, ditahan oleh Allah. Sabar, aku menunggu hambaku bertaubat. Jengkelnya api melihat kelakuan manusia ini tidak taat kepada Allah. Allah suruh sabar. Ini hari ini itu muntah lagi Gunung Semeru. Gunung Semeru, Jawa Timur. Kami dengan Pak Wali juga sudah datang ke sana. Belum lama ini menyampaikan bantuan dari rakyat Kota Bengkulu kepada saudara-saudara kita yang terdampak erupsi Semeru. Sudah dikasih tanda-tandanya, taat kepada Allah, maka alam semesta ini akan taat kepada kamu. Tapi kalau kamu ambil saja kekayaan alam semesta ini, sedangkan kamu tidak mau taat kepada Allah, alam semesta ini murka, jengkel, nggak ikhlas. Ayam-ayam yang dipotong itu dimakan orang yang tidak taat kepada Allah. Ayam itu jengkel, marah. Ya Allah, aku nggak suka dimakan sama orang ini. Dia lalai dari Engkau. Dia tidak taat kepada Engkau. Engkau panggil dia untuk datang ke rumahmu, dia tidak datang. Aku tidak sudi dimakan oleh dia. Tapi Allah biarkan. Memang kamu diciptakan untuk hambaku bernama manusia. Ikan kakap yang ditangkap di tepi Pulau Tikus nih, di pinggir Pulau Enggano itu dia tidak rela dimakan oleh orang yang tidak taat kepada Allah. Makanya kalau dia misalnya bisa berontak, dia itu akan merontak dalam perut orang-orang yang memakannya. Tapi Allah biarkan. Seluruh alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Innamad dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Sering ulama sampaikan, dunia ini seluruhnya diciptakan untuk kamu wahai manusia, tapi kamu diciptakan untuk akhirat. Jadi hadirin yang mulia, kita ini diciptakan bukan untuk dunia. Kita yang diciptakan untuk akhirat. Dunia ini bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Itu sebabnya kita melihat ada orang sore-sore masih duduk dalam beranda, tapi malam-malam sudah tidur dalam keranda. Sekarang ini berjalan di permukaan bumi, tapi sebentar lagi akan ditimbun di bawah permukaan bumi ini. Memang dunia ini bukan tempat tinggal kita, tempat meninggal. Setiap orang akan lewat, jenderal atau kopral akan lewat, tukang kompresor dan profesor akan lewat, tukang sayur maupun insinyur akan lewat. Ini dunia, kata wong Jawa, mampir ngombe, singgah sejenak untuk minum saja. Selepas minum meneruskan perjalanan. Syahrukh Khan katakan, dunia me ek safar hai. Dunia ini hanya tempat safar, tempat berlalu.
Jadi jangan terlalu risau dengan perkara-perkara dunia ini. Kita harus siapkan akhirat kita. Tidak ada janji Allah dalam perkara dunia sama sekali. Tanam itu tidak pasti tumbuh. Tanyalah para petani. Tumbuh lagi tidak pasti keluar buah. Buah lagi tidak pasti panen. Panen lagi tidak pasti bisa dijual. Dijual lagi tidak pasti untung. Untung lagi tidak pasti menjadi rezeki kita. Tidak ada janji Allah dalam perkara dunia. Ada orang di Jawa Timur menggali tanah untuk mengeluarkan minyak. Ternyata yang keluar lumpur, saudara-saudara. Jadi tidak ada janji Allah dalam perkara dunia. Ada orang kampanye ingin jadi gubernur, ternyata tidak jadi gubernur. Ada orang kampanye ingin jadi anggota dewan, ternyata tidak jadi anggota dewan. Jadi dunia ini jangan terlalu dibikin risau karena tidak ada janji Allah. Janji Allah itu dalam sholat. Sholat ini adalah alat untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Hari ini kita lupa alat super canggih yang bernama sholat ini. Dulu sahabat, kalau tidak ada hujan datang, kering kerontang, maka mereka menegakkan sholat istisqa. Hujan datang, teknologi apa bisa mendatangkan hujan atau menghentikan hujan? Apa Amerika bisa menghentikan hujan? Cina bisa menghentikan hujan? Di sini nih pernah terjadi di kota Bengkulu, 3 bulan tidak ada hujan turun. PDAM sudah kesana kemari kirim tangki. Di Teluk Segara kekurangan air, di mana lagi timur sudah kekeringan. Jadi PDAM tiap hari kirim air ke sana. Kemudian Pak Wali Kota Helmi Hasan mengajak, ayo kita sholat istisqa. Lapangan depan Masjid At-Taqwa penuh sampai ke Tugu Fatmawati. Saya diminta untuk khutbah sholat istisqa. Alhamdulillah, pagi sholat istisqa, siang sudah mulai mendung, sore sudah mulai gerimis, malam hari hujan turun. Saya terbang ke Banjarmasin, saya dikirimin video, ada fotonya Ustadz Hani dan kawan-kawan mandi dengan air pancuran yang turun dari Masjid Agung At-Taqwa. Ini hebatnya sholat ini. Kita lupa menggunakan sholat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Ini terbukti di hadapan rakyat kota Bengkulu. Semua persoalan diselesaikan dengan sholat. Ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sebentar, Isya jam berapa? 19.28. Baik. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami kena krismon ini, kesulitan ekonomi, krisis moneter. Rasulullah bukan kasih modal, nih duit kamu pergi dagang di pasar. Rasulullah bukan kasih bibit, ini kamu tanam di kebun. Rasulullah bukan kasih kambing, ini kamu ternak di padang rumput. Tapi Rasulullah bacakan surah Toha 132, wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan keluargamu sholat. Orang krisis ekonomi, Rasulullah perintahkan sholat. Ini para sarjana ekonomi
para profesor ekonomi, doktor ekonomi, kadang-kadang tidak bisa menghubungkan antara sholat dengan ekonomi. Karena sholat itu kerjanya apa? Berdiri, ruku, sujud, duduk. Ini dengan gerakan seperti ini tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa ditanam, dan tidak ada yang bisa tumbuh dengan cara seperti ini. Ini terjadi di Pakistan. Masyayikh bayan seperti itu, bahwa kalau ingin mengatasi masalah ekonomi, sholat. Seorang mahasiswa angkat tangan, ya Syekh, saya tidak percaya sholat bisa mengatasi masalah ekonomi, karena gerakan orang sholat itu jauh dengan gerakan orang-orang yang menghasilkan duit. Misalnya kasir di toko, gerakannya bukan berdiri ruku sujud. Misalnya orang bertani, bukan berdiri ruku sujud. Misalnya orang pergi ke laut nangkap ikan, gerakannya bukan berdiri ruku sujud. Kata Masyayikh, wahai anak muda, di kota kamu ada polisi lalu lintas tidak? Ada? Apa kerjanya dia? Ya berdiri di perempatan jalan. Apa yang dilakukan? Ya mengatur lalu lintas. Bagaimana gerakannya? Ya yang sana maju, sini ditahan, kemudian dibalik, yang sana ditahan, kemudian di sini maju. Apakah gerakannya? Apakah kalau gerakannya seperti itu bisa menumbuhkan tanaman-tanaman? Itu bukan gerakan kasir, itu bukan gerakan orang bertani, itu juga bukan orang gerakan menangkap ikan. Iya, tapi akhir bulan kan digaji sama pemerintah. Kata Masyayikh, anak muda, orang itu berdiri berpanas-panas, berhujan-hujan di tengah jalan, mau melakukannya karena dijanji gaji sama pemerintah. Kenapa kamu tidak mau berdiri ruku sujud di dalam masjid di rumah Allah, sedangkan yang menjadikan kamu ini Allah, yang menjadikan alam semesta ini Allah, yang menjadikan gunung lautan ini Allah, menjadikan emas intan berlian ini Allah? Apakah Allah tidak sanggup memberikan gaji kepada kamu? Hari ini orang tidak kenal siapa yang disembah, tidak kenal siapa Allah. Maka itulah sebabnya taklim diadakan di masjid setiap saat. Itu sebabnya dianjurkan kita juga taklim di rumah bersama istri dan anak-anak, supaya kita kenal ini siapa Allah, kita kenal siapa ini kita sembah. Orang hari ini patuh betul, taat betul kepada polisi, karena dia melihat dengan mata kepala sendiri. Polisi itu bisa nangkep, bisa menilang, bisa memasukkan penjara. Walaupun ada juga polisi yang dipenjara. Tetapi kenyataannya bahwa polisi hari ini lebih ditaati daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, yang naik motor tetap tancap sepeda motornya. Tetapi ketika sempritan polisi dibunyikan, prit, langsung mampir, gemeteran dia datang mendekat. Kenapa? Karena kenal siapa itu polisi. Maka perlu kita kenal siapa itu Allah. Mengenal Allah mulai dari namanya. Ahli tasawuf mengatakan nama Allah itu ada 3.000. 1.000 nama hanya dikenal oleh para malaikat, 1.000 nama hanya dikenal para nabi, kemudian 300 nama ada dalam kitab Taurat, 300 nama ada dalam kitab Injil, 300 nama ada dalam kitab Zabur, dan 99 nama ada dalam Al-Quran. 1 nama rahasia Allah sendiri. Sudahlah, minimal yang 99 nama ini kita kenal, mengenal namanya, Asmaul Husna. Kedua, mengenal sifat-sifatnya. Minimal
sifat yang kita pelajari waktu kecil, sifat 20 kita kenal. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis dan seterusnya. Yang ketiga mengenal af'alnya, perbuatan Allah. Yang keempat mengenal zat Allah. Walaupun kita tidak sanggup karena kelemahan akal kita, tetapi kita harus yakin bahwa zat Allah itu adalah hak. Mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal af'alnya, dan mengenal zatnya. Tapi ini tidak akan mungkin bisa diterangkan dalam waktu yang singkat ini. Tapi dengan taklim-taklim yang kita buat di masjid, kemudian kita keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala 3 hari, 40 hari, 4 bulan, kita akan melatih melakukan amal-amal yang disukai Allah, dan juga sekaligus taklim untuk mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang kita sembah, siapa yang kita tuju, siapa yang kita cari, siapa yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Semua bersedia insyaallah. Semoga Allah terima insyaallah. Semoga Allah jadikan kita sebagai ahli-ahli taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh alam semesta ini berkhidmat kepada kita insyaallah. 4 bulan insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cam Yabe.